Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Devina Putri selaku moderator pada kesempatan kali ini yang akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada pemateri kita, yaitu dengan saya Sini Rahmayuni dengan NIM 23005101 untuk memenuhi tugas UTS Sosiologi dengan guru pembimbing Bu Febri. Baik, kita langsung saja kepada pertanyaan pertama, yaitu tolong jelaskan konsep dasar sosiologi dan jelaskan hubungannya dengan ilmu sosial lainnya seperti sejarah, antropologi, dan psikologi. Bagaimana keterkaitan sosiologi dengan ilmu-ilmu sosial ini berkontribusi pada pemahaman kita tentang masyarakat dan fenomena sosial? Tolong Ananda jelaskan. Yang pertama yaitu sosiologi, konsep dasar sosiologi. Sosiologi merupakan perilaku sosial antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan serta kelompok dengan kelompok lainnya. Istilah sosiologi pertama kali dikemukakan oleh Auguste Comte pada tahun 1842. Hal ini menyebabkan ilmu pelajar tersebut disebut sebagai bapak sosiologi. Adapun pengertian sosiologi dan ilmu lainnya yaitu Sorokin yang berpendapat bahwa sosiologi merupakan ilmu mempelajari hubungan timbal balik dengan antara macam-macam gejala sosial. Pada selanjutnya, hubungan sosiologi dengan ilmu sosial lainnya. Yang pertama, hubungan sosiologi dengan sejarah. Sejarah merupakan cabang ilmu sosiologi yang mempelajari tentang hubungan masa lalu antara umat manusia. Sedangkan sosiologi merupakan sosiologi yang memperhatikan kejadian masa lalu tapi terbatas hanya kepada proses masyarakat itu sendiri, yaitu hubungan antar manusia dengan situasi atau kondisi yang berbeda. Selanjutnya, hubungan sosiologi dengan antropologi. Antropologi merupakan salah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari manusia dengan kebudayaan. Sedangkan sosiologi mengamati masyarakat tentang berinteraksi, bekerja untuk memenuhi kehidupannya. Selanjutnya, hubungan sosiologi dengan psikologi. Psikologi merupakan cabang dari ilmu sosial yang mempelajari tentang tingkah laku dan proses mental manusia. Sedangkan sosiologi sendiri memperhatikan tentang perilaku mental masyarakat itu sendiri. Selanjutnya yaitu kontribusi sosiologi dalam memahami masyarakat dan fenomena sosial. Yang pertama yaitu memahami struktur sosial dalam masyarakat. Sosiologi membantu kita memahami pola-pola hubungan sosial, hierarki dan institusi sosial dalam masyarakat seperti keluarga, pendidikan, agama, dan politik dan ekonomi. Dengan pemahaman tentang struktural sosial, kita dapat melihat bagaimana faktor-faktor sosial yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari kita. Selanjutnya, perubahan sosial. Sosiologi membahas tentang perubahan sosial dalam masyarakat seperti perubahan nilai, norma, institusi sosial. Dengan memahami perubahan sosial, kita dapat melihat bagaimana masyarakat berkembang dari waktu ke waktu. Selanjutnya, membahas ketidaksetaraan sosial. Sosiologi membahas ketidaksetaraan sosial dalam masyarakat, termasuk ketidaksetaraan dalam kelas sosial, gender, ras, etnis, dan faktor-faktor lainnya. Sekian jawaban nomor dari saya. Baik, terima kasih kita ucapkan pada Cindy. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu ambil contoh sebuah studi kasus nyata seperti perubahan dalam struktur keluarga atau evolusi media sosial, dan jelaskan bagaimana struktur dan proses sosial berperan dalam perubahan tersebut. Apa implikasi dari perubahan tersebut terhadap individu dan masyarakat? Tolong Anda jelaskan. Dalam studi kasus nyata ini, saya mengambil masalah media sosial. Media sosial merupakan bagian dari masyarakat yang tidak pernah lepas. Dengan adanya revolusi industri 4.0 menyiapkan media sosial menjadi bagian tersendiri dalam kehidupan masyarakat. Ada beberapa implikasi dari pengaruh struktur dan sosial dalam bermedia sosial. Yang pertama, pengaruh norma sosial. Norma sosial dalam masyarakat mempengaruhi perilaku dalam bermedia sosial, terutama tentang norma sopan santun etika dalam berkomunikasi dalam masyarakat. Jika seseorang melanggar norma sosial tersebut, maka berdampak pada citra diri dan reputasi di masyarakat. Selanjutnya,
Selanjutnya, pengaruh kelompok sosial. Kelompok sosial yang terbentuk dalam masyarakat juga mempengaruhi perilaku seseorang dalam bermedia sosial. Kelompok sosial dapat mempengaruhi pemikiran dan pandangan seseorang dalam bermedia sosial. Misalnya, kelompok sosial memiliki pandangan politik yang sama dapat membentuk opini dan persepsi yang sama dalam bermedia sosial. Selanjutnya, pengaruh media massa. Media massa juga mempengaruhi perilaku seseorang dalam bermedia sosial. Media massa dapat membentuk opini dan persepsi seseorang dalam bermedia sosial. Misalnya, media massa memberitakan tentang isu-isu tertentu dapat mempengaruhi pandangan seseorang dalam bermedia sosial. Sekian jawaban dari saya. Baik, terima kasih kita ucapkan pada Cindy. Kita lanjutkan kepada soal berikutnya, yaitu apa yang dimaksud dengan masyarakat multikultural? Jelaskan konsep dasar dari masyarakat multikultural dan berikan contoh situasi nyata di mana multikulturalisme memainkan peran penting. Selain itu, jelaskan implikasi positif dan negatif dari masyarakat multikultural bagi integrasi sosial. Tolong saudara jelaskan. Baik, yang pertama yaitu pengertian masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang merujuk pada suatu masyarakat yang saling menerima realitas tentang keberagaman, yaitu keberagaman agama, ras, suku bangsa, jenis kelamin, dan etnik, serta kebudayaan dalam suatu kesadaran yang sama rata dan sama rasa. Adapun pendapat para ahli tentang definisi multikultural, yang pertama dari Lawrence Blam, pengertian multikultural menurut Blam ialah suatu keyakinan dalam bentuk ideologi untuk bisa menerima perbedaan agama, politik, etnis, dan perbedaan lainnya, baik secara individual maupun dalam lingkungan kelompok sosial. Adapun pengertian dari Rifai Harahap, yaitu masyarakat multikultural adalah kesatuan masyarakat yang besarnya didasari dengan berbentuk perbedaan untuk hidup bersama. Selanjutnya yaitu kasus nyata tentang masyarakat multikultural. Saya mengambil tata pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural adalah pendidikan yang menanamkan pentingnya menghargai heterogenitas baik suku, budaya, etnis, dan lain-lainnya. Pendidikan multikultural memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran kedewasaan pada setiap insan terdidik dalam menghadapi masyarakat yang majemuk. Melalui pendidikan multikultural, diharapkan tumbuh kesadaran kedewasaan pada setiap insan dalam menghadapi masyarakat majemuk dan bentuk konflik sosial. Adapun dampak positif dan negatif dengan adanya masyarakat multikultural. Yang pertama yaitu dampak positifnya. Dengan adanya keanekaragaman budaya, suku, dan lainnya, membuat masyarakat lebih terbuka ketika menjalin hubungan sosial. Adapun selanjutnya, memberikan ikatan kuat ketika harus menerima kekurangan dan kelebihan dari masing-masing kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat. Selanjutnya, bisa saling berbagi ilmu pengetahuan tentang kebudayaan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, dampak negatif dari masyarakat multikultural. Yang pertama, munculnya sikap fanatik bahwa kebudayaan mereka itu lebih tinggi daripada kebudayaan lainnya. Yang selanjutnya, terdapat politik aliran yang lebih mengutamakan kemajuan satu kelompok tertentu dalam bidang politik. Selanjutnya, muncul sikap primordialisme di mana memegang teguh suatu hal yang dibawanya dari lahir, yaitu tentang tradisi, suatu kebudayaan atau lainnya. Selanjutnya, memicu munculnya konflik karena terdapat keanekaragaman yang ada. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih atas jawaban dari Cindy. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu jelaskan ciri-ciri utama lembaga-lembaga sosial dalam masyarakat. Bagaimana lembaga-lembaga ini mempengaruhi distribusi kekuasaan dan wewenang dalam masyarakat. Berikan contoh konkret dan lembaga-lembaga ini yang memainkan peran kunci dalam proses pengambilan keputusan. Tolong saudara jelaskan. Yang pertama yaitu ciri-ciri utama lembaga sosial dalam masyarakat. Adapun menurut Gilin dan Grillin dalam karyanya Blue General Futures of Social Education mengatakan bahwa lembaga masyarakat mempunyai ciri-ciri umum. Yang pertama, lembaga masyarakat adalah suatu organisasi pola pemikiran dan pola-pola yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya. Selanjutnya,
Suatu kekelan tertentu merupakan ciri semua lembaga masyarakat. Selanjutnya, lembaga masyarakat memiliki tujuan tertentu. Selanjutnya, lembaga masyarakat mempunyai alat-alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan. Selanjutnya, pertanyaan bagaimana lembaga-lembaga ini memengaruhi distribusi kekuasaan dan wewenang dalam masyarakat. Karena setiap lembaga negara mempunyai fungsi, tugas, wewenang, serta peraturan pelaksanaan kekuasaan berbeda. Sebagai contoh, presiden mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang yang berbeda dengan kementerian lainnya. Selanjutnya, lembaga yang memiliki kekuasaan dan wewenang tersendiri yaitu pertama, seperti lembaga legislatif. Lembaga legislatif memiliki peran dalam membentuk undang-undang dan mengawasi kebijakan pemerintahan. Hal ini, lembaga legislatif memiliki kekuasaan dan wewenang mengontrol kebijakan pemerintahan dan memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan kepentingan masyarakat. Selanjutnya, lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan keadilan dalam masyarakat. Hal ini, lembaga yudikatif memiliki kekuasaan untuk memutuskan sengketa dan menegakkan hukum. Selanjutnya, lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif adalah lembaga yang memiliki peran penting dalam menjalankan kebijakan pemerintah dan mengambil keputusan di dalam masyarakat. Sekian jawaban dari saya. Baik, terima kasih kita ucapkan pada Cindy. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan terakhir. Jelaskan konsep stratifikasi sosial dan bagaimana faktor-faktor seperti kelas sosial, ras, dan gender dapat mempengaruhi posisi individu dalam masyarakat. Jelaskan juga tentang mobilitas sosial dan apakah masyarakat memberikan kesempatan bagi mobilitas sosial. Berikan contoh dari perubahan status sosial melalui mobilitas sosial. Tolong saudara jelaskan. Yang pertama yaitu stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial secara umum adalah pengelompokan anggota masyarakat dengan cara bertingkat maupun vertikal. Stratifikasi sosial berasal dari kata stratum yang artinya lapisan dan sosial artinya adalah masyarakat. Pengelompokan atau penggolongan kelas masyarakat tersebut merupakan sifat hierarki vertikal yang akibatnya adalah munculnya istilah kelas sosial atas ataupun upper class. Hanya bagaimana faktor-faktor seperti kelas sosial, ras, dan gender dapat mempengaruhi posisi individu dalam masyarakat. Yang pertama yaitu kelas sosial. Kelas sosial dapat mempengaruhi akses individu terhadap sumber daya dan kesempatan dalam masyarakat. Individu yang berasal dari kelas sosial yang lebih tinggi cenderung memiliki akses lebih baik terhadap pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya. Sementara individu yang berasal dari kelas sosial lebih rendah cenderung memiliki akses lebih terbatas. Hal ini mempengaruhi posisi individu dalam masyarakat dan kesempatan untuk meraih kesuksesan. Selanjutnya, ras. Ras dapat mempengaruhi perilaku individu dalam masyarakat. Individu yang berasal dari ras yang dianggap minoritas cenderung mengalami diskriminasi dan perlakuan tidak adil dalam masyarakat. Hal ini dapat mempengaruhi posisi individu dalam masyarakat dan kesempatan untuk meraih kesuksesan. Selanjutnya, gender. Gender dapat mempengaruhi peran ekspektasi yang diberikan pada individu dalam masyarakat. Perempuan cenderung dianggap lemah dan tidak mampu dalam berbagai bidang, sementara laki-laki dianggap sebagai individu yang kuat dan mampu. Hal ini dapat mempengaruhi posisi individu dalam masyarakat dan kesempatan untuk meraih kesuksesan. Selanjutnya yaitu mobilitas sosial. Pengertian mobilitas dalam beberapa ahli. Yang pertama dengan Harton dan Howe. Mobilitas adalah tindakan berpindah dari satu kelas ke dalam kelas sosial lainnya. Selanjutnya dari Paul B. Harton. Mobilitas sosial adalah sebuah gerakan perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas lainnya. Pertanyaan selanjutnya yaitu contoh dari perubahan status sosial melalui mobilitas sosial. Ketika seseorang mau bekerja keras dalam bekerja, dari awal dia merupakan kelas sosial terbawah. Ketika dia mampu merubah kelas sosialnya dengan memiliki sebuah pekerjaan yang dapat meningkatkan taraf kehidupannya, dengan hal tersebut dia mampu untuk menaikkan kelas sosialnya. Dengan hal ini, maka yang awalnya stratifikasi sosialnya berada di stratifikasi sosial rendah mengalami kenaikan ke dalam stratifikasi sosial karena adanya perubahan dalam kualitas tersebut.
Oh, yaitu dengan adanya pergerakan mobilitas sosial. Sekian jawaban dari saya. Baik, terima kasih kita ucapkan pada Cindy yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Mungkin hanya itu pertanyaan dan materi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan kata dan ucapan, kami mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.